Bencana alam tsunami Waiteba, Kecamatan Atadi, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1979 tergolong tsunami langka. Hal ini disampaikan Admiral Musa Julius, Seismologi Tsunami Investigasi, salah satu divisi pada BMKG Pusat. Tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melakukan penelitian dan survei peta bahaya tsunami di Lembata. Admiral menyebut bahwa tsunami Waiteba Lembata tergolong langka. Karena itu BMKG perlu mengidentifikasi guna mendapatkan lebih banyak data yang lebih komplit dan komprehensif untuk membangun sistem pelayanan pencegahan dini tsunami. Lebih lambat. Di Indonesia Barat 5 cm per tahun, di Indonesia Timur 12 cm per tahun. Nah, kalau sesar utara ini, contohnya di utara Bali 18-15, sama itu juga penyebabnya sesar Flores. Jadi dari Bali sampai ke utara Alor, ini nama sesarnya adalah sesar busur belakang Flores. Nah, di tahun 1979 itu memicu tsunami di Pulau Sumbawa. Kemudian di tahun 1992 itu di 3 kabupaten, yaitu Ende, Sika, dan Kloten. Saat itu juga yang Lembata masuk di Kloten, tapi nggak ikut kena karena itu utara, seperti daerah-daerah kalau Bapak Ibu ingat di Padung, kemudian Leorahan, sampai tsunami-nya 26 meter di Riang Provo, Tanjung Bunga. Satu desa hilang, namanya desa Turbea. Itu teluk, namanya Teluk Kaji. Ya, jadi dari Mausambi dan Awora, Yende, kemudian di Sika itu ada Panda, sampai ke Teluk Momere, Pulau Babi itu Bapak Ibu belum padat duduk wilayah. Tapi sekarang ditinggali semua masyarakat. Kemudian kita masuk ke tahun 82, kalau tidak salah hari Natal. Itu juga datang gempa, tsunami masuk di Pelabuhan Weri. Kemudian kita ke 79, kita ingat Waiteba, yang paling baru adalah 2004, magnitudo 7,5. Ini juga ada gempa memicu tsunami di Alor. Jadi di Alor itu 91 juga ada tsunami, di tahun 75 juga ada tsunami. Jadi Bapak Ibu, di forum yang berbahagia ini Bapak Ibu sekalian, tadi sudah bicara kebencanaan di Laut Leotolo, kekeringan, kemudian tsunami longsoran di Waiteba. Kita juga mengingatkan soal gempa di utara Lembata. Di depan kita, di kanan itu sudah ada peta bahaya tsunami untuk utara Lembata. Ini bagus Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dari mana beliau-beliau kalau berada di lokasi rawan, bila terjadi gempa tsunami harus berlari kemana. Itu bagus sekali Bapak Ibu. Sudah ada titik evakuasinya, titik amannya, dan salah satu yang bisa menjadi solusi adalah tempat evakuasi vertikal. Jadi di Padang Bapak Ibu setelah gempa 2009 itu Jepang membangun sekolah SD, SMP, SMA, rumahnya kotak, gedungnya kotak, supaya di atas itu menjadi tempat evakuasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul yang disampaikan Bapak Ibu abang yang di depan, bahwa kita juga jangan abaikan belum bencana-bencana lainnya, termasuk dari sesar busur utara Lembata. Kalau di Momere itu masih ada Pulau Pengabatan, ada Pulau Pemana, Kojadoi, ada Pulau Babi. Tapi kalau kita ini langsung sudah ada pulau-pulau kecil di utara. Ya, itu. Kemudian kalau di Pulau Timor itu potensinya di selatan, tetapi tadi saya bilang bahwa ini lempeng tua, jadi dia gerakannya agak lambat. Beda halnya dengan kalau yang Biak itu di utara itu kalau mungkin itu cepat 12 cm per tahun, kemudian kalau di Pantai Barat Sumatera, seluruh Sumatera itu 5 cm per tahun. Gitu lah. Jadi terima kasih. Pertanyaan yang kami dapat di seputaran Gunung di ATB itu ada 14 gunung api. Itu dimulai dari Lerek. Jadi kampung Lerek itu adalah kampung di dalam kaldera atau kawah besar gunung api. Saya tidak hafal semua, tapi saya ingat ada Ili Lama Kuba, Ili Lama Heku, Ili Pagura,
Jadi sampai yang ke-14 baru oval itu. Jadi dia baru request untuk oval. Jadi kalau dibilang bahwa struktur tanah tadi berisiko pada pergerakan tanah memang karena aktivitas vulkaniknya cukup tinggi. Ditandai dengan sudah dilakukan eksplorasi panas bumi yang sedang mau dilakukan. Tapi menjadi permasalahan juga ketika di bagian utara paling berisiko terhadap tsunami. Kalau tsunami dari selatan dia relatif paling jauh. Tetapi yang digambarkan di sana di utara, Cesar Flores dan Cesar Weber atau Wetar itu kurang lebih 50 mil dari kita. 50 mil kurang lebih 45 kilo sudah pasti Gunung Batu. Tanggal 1 Agustus 2022 Pak, itu ditemukan sesar baru namanya Kalautoa. Kalau Kalautoa. Ya. di dekat Kepulauan Selayar, Pak. Kepulauan Selayar. Sulsel. Ya. Itu apabila dia muncul, dia termasuk sesar aktif yang besar. Jadi kalau dia tsunami, dia langsung memicu tsunami yang berpotensi juga sampai. Kemudian satu lagi Pak, juga baru juga ditemukan kita juga tahu di utara kita di sekitar Gunung Batu Utara yang tadi disampaikan Persep itu di dalam laut juga ada 3 gunung api, namun aktivitas vulkaniknya masih moderat. Itu namanya Ibu Pomba, Abang Pomba, Baruna Pomba. Ya, karena dia di sekitar Pulau Pomba. Jadi memang pilihan Batam menjadi pulau yang tangguh bencana memang tidak main-main. Dan itu kalau tadi yang belum disampaikan bahwa ini pemerintah harus serius dalam hal ini, itu pilihannya bahwa dia harus masuk di dalam kebijakan daerah. Dan kita semua harus memperjuangkan supaya dia masuk di dalam RPJP sampai 2045. Supaya ada cantolan kebijakan yang akan terus di breakdown di dalam RPJMD selama 5 tahun, kemudian diimplementasikan di Restra dan BPA BPPD. Baru mulai sadar bahwa negara kita rawan tsunami setelah tsunami terjadi. Ini artinya informasi yang terjadi di tahun 2009 perlu dilestarikan secara turun-temurun, mengingatkan generasi muda yang lahir setelah tahun 2009 bahwa mereka tahu mereka berdiri di atas kawasan risiko yang berbahaya tsunami. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebab tsunami tidak dapat dihindari, tetapi bencana dapat dikurangi risikonya dengan berlatih dan mendapatkan edukasi yang baik. Dari timeline yang ada, kapan ditargetkan untuk hasil penelitian ini bisa dipublikasikan? Kami akan datang lagi untuk melakukan dokumentasi dalam bentuk video rekaman maupun wawancara ataupun juga dengan survei literasi, dan akan kembali setelah Lebaran untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap. Karena pada hari ini dan 4 hari kebelakang kami hanya melakukan pengumpulan survei drone dan juga melakukan identifikasi desa-desa yang terdampak tsunami. Kita belum mendapatkan penuturan, karena penuturan itu baru kita rekam nanti setelah Lebaran. Lalu hasil penelitiannya kemungkinan kami akan membuat dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk paper atau jurnal ilmiah, tapi dalam bentuk buku, karena tulisan ini dikemas populer supaya bisa dibaca tidak hanya oleh akademisi, tapi juga oleh masyarakat. Kurang lebih prosesnya akan sekitar paling cepat 1 tahun sampai 2 tahun.